Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murnilianti dengan NIM 21223020 dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 3. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Yang tentunya di sini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia akuntansi, yaitu perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan prinsip dan estimasi akuntansi sering terjadi, dan kadang juga terdapat kesalahan yang harus dikoreksi dengan benar agar informasi keuangan tetap akurat dan dapat diandalkan. Baik, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai 3 poin utama, yaitu mengenai jenis-jenis perubahan akuntansi, kemudian yang kedua adalah perubahan prinsip akuntansi dan cara pelaporannya, dan yang ketiga adalah koreksi kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh IACB, ada 3 jenis perubahan akuntansi utama. Pertama adalah mengenai perubahan prinsip akuntansi. Bagaimana sih perubahan prinsip akuntansi ini bisa terjadi? Ini terjadi ketika perusahaan mengubah metode akuntansi yang digunakan sebelumnya ke metode lain yang masih sesuai dengan standar. Misalnya, perubahan metode penilaian persediaan dari LIFO ke rata-rata tertimbang. Kemudian yang kedua adalah mengenai perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi ini bisa terjadi ketika ada informasi baru atau pengalaman yang mengharuskan perusahaan mengubah perhitungan sebelumnya. Contohnya, perubahan estimasi umur manfaat aset tetap. Yang ketiga adalah perubahan entitas pelaporan. Nah, ini terjadi itu adalah ketika perusahaan mengubah struktur pelaporan, seperti perubahan susunan anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, teman-teman, ada juga kategori keempat, yaitu kesalahan dalam laporan keuangan. Ini bukan termasuk perubahan akuntansi, tetapi tetap perlu dikoreksi dengan prosedur yang tepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai perubahan prinsip akuntansi dan cara pelaporannya. Teman-teman, di sini ada 3 pendekatan utama dalam melaporkan perubahan prinsip akuntansi. Pertama, yaitu mengenai pelaporan pada periode berjalan. Nah, perubahan ini hanya dicatat dalam laporan tahun berjalan saja tanpa mengubah laporan sebelumnya. Kemudian yang kedua, mengenai pelaporan retrospektif. Laporan ini adalah laporan keuangan tahun sebelumnya yang disesuaikan agar konsisten dengan metode baru. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan prospektif. Apa sih pelaporan prospektif itu? Pelaporan prospektif ini adalah perubahan yang hanya diterapkan ke depan tanpa mengubah laporan sebelumnya. Nah, pendekatan yang paling dianjurkan ini adalah sebenarnya pendekatan retrospektif karena memastikan informasi keuangan tetap konsisten. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, mengapa sih penting sekali laporan secara retrospektif itu? Nah, karena dengan laporan yang disesuaikan secara retrospektif, investor dan pemangku kepentingan itu bisa mendapatkan gambaran keuangan yang lebih akurat dari periode ke periode. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai koreksi kesalahan dalam laporan keuangan. Sebenarnya, bagaimana sih kesalahan akuntansi itu dapat terjadi? Nah, kesalahan akuntansi ini dapat terjadi akibat perhitungan matematis yang salah, penerapan prinsip akuntansi yang tidak tepat, atau kesalahan dalam pencatatan transaksi. Kesalahan ini harus diperbaiki tentunya agar laporan keuangan itu tetap andal. Nah, setelah dari ketiga kesalahan dalam laporan akuntansi, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memperbaikinya. Nah, jika laporan sudah diterbitkan, maka koreksi wajib dilakukan dengan menyajikan laporan yang diperbaiki pada periode berikutnya. Tetapi, jika laporan itu belum diterbitkan, cukup lakukan perbaikan di catatan akuntansi saja.
Oke, baik, dari keseluruhan materi yang telah dibahas sebelumnya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa perubahan prinsip dan estimasi akuntansi itu harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai standar. Selain itu, kesalahan dalam laporan keuangan juga harus dikoreksi dengan benar supaya informasi keuangan itu tetap akurat dan dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan.